terkait dengan perumahan ini masyarakat kita sedang lagi viral-viralnya nih, lagi banyak banget dibahas. Pertanyaan saya Pak adalah apakah ada data tentang kebutuhan rumah bagi pekerja di Indonesia? Misalnya bagi ASN, bagi pekerja swasta, lalu berapa yang selama ini bisa dipenuhi ya? Ada nggak sih Pak? Ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya Pak, ini tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah, nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya. Bahwa menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Tipu daya tapera merugikan pekerja dan pengusaha. Program tapera hanya akan membebani pekerja dan pengusaha. Cara pemerintah berkelit dari kewajiban menyediakan rumah. Presiden Joko Widodo tidak punya pilihan lain selain membatalkan program tabungan perumahan rakyat atau tapera. Program tabungan paksa ini hanya merugikan masyarakat dan memberi celah terjadinya praktik korupsi oleh pengelolanya. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tapera yang antara lain menyebutkan program ini akan berlaku mulai 2027. Melalui tapera, pemerintah membentuk kolam pendanaan yang berasal dari iuran pekerja, pekerja swasta, karyawan perusahaan plat merah, aparat negara, hingga tenaga kerja asing wajib menyetor 2,5% pendapatan mereka. Pengusaha menomboki sisanya agar dana yang terkumpul setara dengan 3% penghasilan pekerja. Menurut pemerintah, dana tapera akan dipakai untuk membiayai penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam aturan terbaru, hanya peserta tapera bergaji maksimal 8 juta dan 10 juta di Papua yang bisa mendapatkan manfaat seperti bantuan kredit. Sedangkan pekerja yang memiliki penghasilan di atas batas itu hanya berstatus penabung mulia yang dijanjikan imbal hasil tertentu ketika pensiun. Melihat skema tersebut, tapera tak ubahnya sistem tabung paksa berbalut asuransi sosial. Pekerja bergaji tinggi harus menambal pembiayaan untuk rumah buruh berpenghasilan rendah. Sepintas cara ini seperti program gotong royong yang ideal, si besar membantu si kecil. Persoalannya, cara semacam ini tak adil karena nilai penghasilan tak mencerminkan terpenuhinya kebutuhan. Boleh jadi pekerja berpenghasilan di bawah 8 juta sudah memiliki rumah, dan sebaliknya pegawai bergaji di atas 8 juta belum punya tempat tinggal sendiri. Persoalan lain adalah upaya melimpahkan tanggung jawab penyediaan rumah murah dari pemerintah kepada publik lewat skema pengumpulan dana tapera. Dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 yang sejatinya merupakan revisi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020, pemerintah menyisipkan ayat tambahan pada pasal 64 yang menyatakan anggaran negara mengucur lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP bisa dihentikan ketika badan pengelola tapera sudah beroperasi penuh. Artinya melalui aturan ini,
Jokowi berupaya menghapus anggaran penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dari daftar belanja pemerintah secara bertahap. Patut dicurigai bahwa ini merupakan upaya pengalihan anggaran penyediaan rumah ke pos belanja lain, seperti pembangunan ibu kota baru atau program-program populis yang akan dijanjikan pemerintahan baru. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyatakan negara bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Aturan ini pun menyebutkan pemerintah harus berperan memberikan bantuan perumahan. Melihat klausul tersebut, pemerintah bisa dikatakan berkhianat pada kewajibannya apabila melempar tanggung jawab penyediaan rumah kepada dana publik. Celah pengkhianatan lain adalah pada pengelolaan dana tapera dengan modus rekayasa keuangan hingga main-main dalam penempatan dana investasi. Terbuka peluang bagi para pencoleng untuk menilap dana program ini. Jika sudah begini, buyar sudah harapan masyarakat yang mau membeli rumah murah untuk keadaan yang saat ini baru susah.